Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk dapat membuat video ini. Yang saya hormati Bapak Wahyu Isnan dan Nasution, SST MP, selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Usaha Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fahrizi dengan NIM 2203-264 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang analisis pasar, identifikasi pasar, segmentasi pasar, dan strategi pasar pemasaran. Apa itu analisis pasar? Analisis pasar adalah proses pengumpulan, pengorganisasian, dan interpretasi data mengenai pasar tertentu. Data ini meliputi informasi tentang konsumen, pesaing, tren pasar, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Tujuan utama dari analisis pasar adalah untuk memahami pasar secara mendalam, sehingga dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat dan efektif. Tujuan analisis pasar yang pertama, memahami konsumen, mengetahui siapa target konsumen, kebutuhan, keinginan, dan perilaku mereka. Dan yang kedua itu mengidentifikasi peluang pasar, menemukan segmen pasar yang belum terlayani atau potensial pertumbuhan yang tinggi. Dan yang ketiga, mengevaluasi pesaing, memahami kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi yang mereka gunakan. Dan yang keempat, menggunakan strategi pemasaran, merancang strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai target pasar. Dan yang kelima, menguji kelayakan bisnis, menilai potensi keberhasilan suatu bisnis dalam memulai operasi. Langkah-langkah dalam analisis pasar. Pertama itu, langkah-langkahnya itu ada definisi pasar. Definisi pasar ada dua, yaitu ada pasar target, yaitu menentukan segmen pasar yang akan dituju, dan juga ada lingkup pasar, yaitu menentukan luas pasar, apakah lokal, regional, nasional, ataupun internasional. Dan yang ketiga ada produk atau jasa, yaitu mendefinisikan produk atau jasa yang akan ditawarkan. Dan untuk langkah-langkah yang kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data di sini ada dua data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer, data yang digunakan secara langsung dari sumber pertama seperti survei, wawancara, atau focus group. Dan yang kedua itu kan ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain seperti data pemerintah, laporan industri, atau data dari lembaga penelitian. Dan yang ketiga dari langkah-langkah ini ada analisis pasar. Analisis pasar juga ada dua analisis, yaitu analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Untuk analisis kuantitatifnya itu menggunakan metode statistik untuk menganalisis data numerik. Dan juga ada analisis kualitatif kan. Untuk kualitatif ini adalah menganalisis data non numerik seperti pendapat dan persepsi konsumen. Dan untuk langkah-langkah keempat itu ada interpretasi data. Interpretasi data juga ada dua, yaitu menarik kesimpulan dan membuat proyeksi. Untuk yang menarik kesimpulan adalah mengidentifikasi tren, pola, dan hubungan antara berbagai variabel. Dan untuk yang kedua tadi, membuat proyeksi kan. Untuk yang membuat proyeksi ini memprediksi perkembangan pasar di masa depan. Dan untuk langkah-langkah yang kelima itu penyusunan laporan. Untuk penyusunan laporan juga ada dua, yaitu presentasi tamuan dan rekomendasi. Untuk presentasi tamuan menyajikan temuan analisis dalam bentuk laporan yang jelas dan ringkas.
Dan untuk yang rekomendasi, memberikan rekomendasi strategi bisnis berdasarkan hasil analisis. Lalu masuk pada metode analisis pasar. Yang pertama itu ada survei. Di survei ini kita mengumpulkan data dari sampel populasi melalui kuesioner. Dan yang kedua itu ada wawancara. Itu kita melakukan wawancara mendalam dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Dan yang ketiga ada focus group. Fokus grup ini mengumpulkan pendapat dan ide dari sekelompok kecil orang yang relevan dengan topik yang dibahas. Dan untuk yang keempat ada observasi. Observasi ini kita mengamati perilaku konsumen secara langsung. Dan untuk yang terakhir ada eksperimen. Untuk eksperimen ini kita melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tertentu. Contoh analisis pasar dalam usaha Akatsuki Mochi. Yang pertama, memahami konsumen, mengetahui preferensi konsumen terhadap rasa, harga, dan lokasi pembelian mochi ini. Dan yang kedua, mengidentifikasi pesaing, menganalisis kekuatan dan kelemahan pesaing dalam hal rasa, harga, lokasi, dan promosi. Dan untuk yang ketiga, menemukan peluang pasar. Di sini kita mencari segmen pasar yang belum terlayani seperti konsumen yang menginginkan mochi sehat atau dengan rasa yang unik. Dan yang keempat itu ada mengembangkan strategi pemasaran. Di sini kita membuat strategi promosi yang efektif seperti melalui media sosial atau bekerja sama dengan layanan antar makanan. Lalu kita masuk pentingnya analisis pasar. Analisis pasar yang baik akan membantu bisnis dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, mengambil keputusan yang tepat. Dengan analisis pasar, kita bisa memilih target pasar yang tepat, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan menentukan strategi pemasaran yang efektif. Dan yang kedua itu ada mengelola risiko. Jadi kan tentang tadi kalau udah kita analisis pasar yang baik, kita bisa mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang dapat dihadapi bisnis. Dan yang ketiga itu meningkatkan profitabilitas. Dengan kita menganalisis pasar dengan baik, itu bisa membantu bisnis mencapai tujuan profitabilitas yang lebih tinggi. Analisis pasar merupakan analisis pasar ini merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memulai atau mengembangkan suatu bisnis. Dengan melakukan analisis pasar secara menyeluruh, bisnis dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Apa itu identifikasi pasar? Identifikasi pasar adalah proses mencari tahu siapa saja konsumen potensial yang tertarik dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data tentang karakteristik konsumen, perilaku pembelian, dan tren pasar. Terus tujuan identifikasi pasar ini ada lima, yaitu yang pertama menentukan target pasar. Di sini tuh kita mengetahui siapa saja sih konsumen yang paling mungkin membeli produk atau jasa kita. Dan yang kedua itu mengembangkan strategi pemasaran. Di sini juga merancang strategi pemasaran yang lebih efektif untuk menjangkau target pasar. Dan yang ketiga, membuat keputusan produk. Membuat keputusan produk atau fitur apa yang paling sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang keempat, menentukan harga yang kompetitif dan menarik bagi target pasar. Dan yang kelima itu ada memilih saluran distribusi. Dengan memilih saluran distribusi ini,
kita memilih saluran yang distribusi yang paling efektif untuk menjangkau konsumen. Dan selanjutnya, langkah-langkah identifikasi pasar. Langkah-langkah ini ada 8 poin. Yang pertama, definisi produk atau jasa. Di sini di definisi produk atau jasa ini juga punya 3 poin. Yang pertama itu jelaskan secara detail produk atau jasa yang yang kita tawarkan. Dan yang kedua, apa manfaat yang ditawarkan pada konsumen. Dan yang ketiga itu apa yang membedakan produk atau jasa kita pada pesaing. Dan yang kedua itu analisis situasi. Di analisis situasi ini ada dua poin, yaitu analisis SWOT dan analisis PESTEL. Untuk yang analisis SWOT, lakukanlah analisis SWOT, yaitu kan SWOT itu ada strengths, weakness, opportunities, sama threats. Untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bisnis kita. Dan untuk yang analisis PESTEL, analisis faktor eksternal seperti politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum yang dapat mempengaruhi bisnis. Untuk poin yang ketiga dari langkah-langkah identifikasi pasar, ada segmentasi pasar. Untuk di segmentasi pasar ini ada dua poin. Yang pertama itu pembagian pasar, dan yang kedua itu kriteria segmentasi. Untuk yang pembagian pasar ini, bagi pasar menjadi segmen-segmen yang lebih kita bagi pasarnya itu menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, psikografis, perilaku, dan geografis. Dan untuk yang kedua tadi kriteria segmentasi. Di sini tuh kita pilih kriteria segmentasi yang relevan dengan produk atau jasa yang kita punya. Dan untuk yang poin keempat, targeting pasar. Di sini juga ada dua, yaitu pilih segmen target dan analisis profil. Untuk yang pilih segmen target ini, kita pilih satu atau beberapa segmen pasar yang paling potensial untuk bisnis kita. Dan untuk analisis profil, buat profil lengkap tentang target pasar, termasuk demografi, perilaku, dan kebutuhan mereka. Yang kelima, positioning. Untuk yang positioning ada dua, yaitu posisi produk dan value proposition. Untuk yang posisi produk, kita tuh menentukan posisi produk atau jasa kita di benak konsumen. Dan untuk yang value proposition, buat value proposition yang unik dan menarik bagi target pasar kita. Dan yang keenam itu pengumpulan data. Data kan ada dua tuh, tadi juga dijelaskan kan, data premier, data sekunder. Data yang premier, data yang dikumpulkan secara langsung seperti hasil survei, wawancara, atau fokus grup. Untuk yang keduanya itu yang data sekundernya, data yang sudah ada seperti data pemerintah, laporan industri, atau data yang dari lembaga penelitian. Untuk yang ketujuh, analisis data. Untuk analisis data juga ada dua, tadi juga sudah dijelaskan di atas, yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Kalau yang kualitatif kan tadi kita juga ada jelasin menggunakan metode statistik untuk menganalisis data numerik. Dan analisis kualitatif ini kita itu menganalisis data non numerik seperti pendapat, persepsi dari konsumen maksudnya. Untuk yang ke-8, penyusunan laporan. Di penyusunan laporan ini juga ada dua, yaitu presentasi temuan dan rekomendasi. Presentasi temuan juga sudah jelaskan tadi di atas, yaitu menyajikan temuan analisis dalam bentuk laporan yang jelas dan ringkas. Dan rekomendasi memberikan rekomendasi strategi bisnis berdasarkan hasil analisis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode identifikasi pasar. Di sini ada 5 poin, yaitu survei, yaitu mengumpulkan data dari sampel populasi melalui kuesioner. Yang kedua itu melakukan wawancara mendalam dengan individu atau kelompok untuk mendapatkan informasi yang lebih detail. Terus ada fokus grup. Yang ketiga ada fokus grup, mengumpulkan pendapat dari ide dari sekelompok kecil orang yang relevan dengan topik yang dibahas. Yang keempat juga ada observasi,
yaitu mengamati perilaku konsumen secara langsung. Dan yang kelima itu ada eksperimen ataupun melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis tertentu. Contoh identifikasi pasar dalam usaha Akatsuki Mochi ini: pertama, segmentasi, membagi pasar berdasarkan usia, anak-anak, remaja, dewasa, juga jenis kelamin, gaya hidup atau aktif atau santaikah dia, dan preferensi rasa, manis, gurih atau pedas. Untuk yang kedua, targeting, memilih segmentasi pasar remaja yang aktif dan menyukai makanan ringan sebagai target utama. Dan yang ketiga itu positioning, memposisikan produk sebagai mochi yang sehat dengan bahan-bahan yang lebih sehat seperti menggunakan bahan baku dari beras ketan hitam dan juga rasa yang bervariasi. Dan yang keempat itu strategi pemasaran, melakukan promosi melalui media sosial dan bekerjasama dengan sekolah-sekolah ataupun kampus-kampus ataupun fakultas-fakultas untuk memasarkan produk kita menjadi lebih luas. Lalu apa sih pentingnya identifikasi pasar? Jadi pentingnya identifikasi pasar ini, identifikasi pasar yang tepat akan membantu bisnis dalam menjalankan efisiensi, memfokuskan sumber daya pada target pasar yang tepat, meningkatkan penjualan ataupun mencapai target penjualan yang lebih tinggi, membangun relasi dengan konsumen ataupun membangun hubungan yang kuat dengan konsumen. Yang terakhir itu ada mengurangi risiko kegagalan atau meminimalisasi risiko kegagalan dalam bisnis. Identifikasi pasar adalah langkah awal yang sangat penting dalam memulai atau mengembangkan suatu bisnis. Dengan melakukan identifikasi pasar yang tepat, bisnis dapat memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pasar dan mengambil keputusan yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar yang luas menjadi kelompok-kelompok segmentasi, kelompok-kelompok konsumen yang lebih kecil dengan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Setiap segmen ini dapat ditargetkan dengan strategi pemasaran yang berbeda. Tujuan segmentasi pasar itu ada 5, yaitu memahami konsumen ataupun mengetahui kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen secara lebih mendalam. Yang kedua itu menargetkan pasar atau memfokuskan upaya pemasaran pada segmen pasar yang lebih potensial. Dan yang ketiga itu memperbaiki efisiensi atau mengoptimalisasikan penggunaan sumber daya dengan mengarahkan upaya pemasaran pada segmen yang tepat. Dan yang keempat ada meningkatkan penjualan atau meningkatkan relevansi produk atau jasa dengan kebutuhan konsumen. Dan yang kelima itu membangun relasi yang lebih kuat atau membangun hubungan yang lebih kuat dengan konsumen melalui komunikasi yang lebih personal. Dan apa itu dasar-dasar segmentasi pasar? Dasar-dasar segmentasi pasar dapat dilakukan berdasarkan beberapa kriteria antara lain demografis ini yaitu usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, ukuran keluarga, siklus hidup keluarga, agama, ras, kebangsaan, dan geografi. Dan yang kedua itu psikografis ini yaitu gaya hidup, kepribadian, nilai-nilai, minat, dan sikap. Dan yang ketiga itu ada perilaku. Perilaku ini adalah tingkatan penggunaan produk, seperti tingkatan penggunaan produk, manfaat yang dicari, loyalitas merek, tingkat kesediaan untuk mencoba hal baru. Nah, untuk langkah-langkah segmentasi pasar itu ada 5, yaitu pilih basis segmentasi atau tentukan variabel-variabel yang akan digunakan untuk membagi pasar. Dan yang kedua, buat profil segmen yaitu atau gambarkan karakteristik setiap segmen secara detail. Yang ketiga, evaluasi segmen atau evaluasi setiap segmen berdasarkan ukuran, daya beli, pertumbuhan, dan aksesibilitas. Dan yang keempat itu pilih target pasar atau pilih segmen pasar yang paling sesuai dengan tujuan bisnis kita. Dan yang kelima, posisikan produk
atau sesuaikan penawaran produk atau jasa dengan kebutuhan dan keinginan setiap segmen. Contoh segmentasi pasar. Yang pertama itu ada industri makanan. Industri makanan ini ada demografisnya, ada psikografisnya, juga ada perilakunya. Untuk yang demografis, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Untuk yang psikografisnya ada vegetarian, pecinta makanan sehat, ataupun penyuka makanan pedas. Untuk yang perilaku ada frekuensi makan di luar pun anggaran makanan. Dan juga dari contoh segmentasi pasar ini juga ada industri otomotif. Untuk yang demokrasinya ataupun untungan demokrasinya, usia, pendapatan, ukuran keluarga, juga psikografis, status sosial, gaya hidup, juga ada perilaku. Itu termasuk preferensi merek, fitur yang dicari. Selanjutnya ada manfaat segmentasi pasar. Manfaat itu ada meningkatkan relevansi atau pesan pemasaran menjadi lebih relevan dan efektif karena disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing segmen. Dan yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi atau memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. Dan yang ketiga, meningkatkan pesaing atau memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi celah pasar dan mengembangkan produk atau jasa yang unik. Yang keempat itu membangun loyalitas pelanggan atau membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan karena mereka merasa dipahami. Dan juga tantangan dalam segmentasi pasar ini ada 3, yaitu biaya, data, dan perubahan pasar. Untuk yang biayanya, proses segmentasi pasar membutuhkan waktu dan sumber daya. Dan untuk yang data, terkadang sulit untuk mendapatkan data yang akurat dan lengkap. Dan untuk yang ketiga itu ada perubahan pasar. Kebutuhan dan preferensi konsumen dapat berubah seiring waktu. Itu contoh penerapan segmentasi pasar dalam usaha Akatsuki Mochi ini. Segmentasi demografisnya membagi pasar berdasarkan usia, anak-anak, remaja, dewasa, jenis kelamin, dan tingkat pendapatan. Dan kedua itu ada segmentasi psikologis, membagi pasar berdasarkan gaya hidup, apakah dia aktif atau santai, kesadaran kesehatan, dan preferensi rasa, manis, gurih ataupun pedas. Dan yang untuk segmentasi perilaku, membagi pasar berdasarkan frekuensi konsumsi mochi, saluran pembelian seperti warung atau supermarket, dan kesediaan mencoba varian baru. Dengan melakukan segmentasi pasar, usaha Akatsuki Mochi dapat mengembangkan produk baru, misalnya mochi dengan rasa yang lebih sehat untuk target pasar yang sadar kesehatan, menentukan harga tepat, memilih saluran distribusi yang tepat, juga membuat kampanye pemasaran yang lebih efektif. Dan segmentasi pasar adalah alat yang sangat penting bagi setiap bisnis yang ingin mencapai kesuksesan. Dengan memahami kebutuhan dan keinginan konsumen secara lebih baik, perusahaan dapat mengembangkan produk atau jasa yang lebih relevan, meningkatkan penjualan, dan membangun hubungan yang lebih kuat dengan pelanggan. Strategi pemasaran adalah strategi pemasaran adalah rencana aksi yang komprehensif yang direncanakan untuk mencapai tujuan pemasaran tertentu. Strategi ini melibatkan serangkaian taktik dan aktivitas yang terintegrasi untuk menjangkau target pasar, mempromosikan produk atau jasa, dan mencapai tujuan bisnis yang lebih luas. Tujuan strategi pemasaran yaitu meningkatkan penjualan, meningkatkan pangsa pasar, membangun brand awareness, membentuk persepsi merek, membangun loyalitas pelanggan. Untuk elemen-elemen strategi pemasaran ada satu analisis situasi, itu analisis SWOT, analisis pasar, dan analisis produk. Dua itu penentuan produk, ada tujuan umum, tujuan khusus, dan juga target pasar, juga ada segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Dan yang keempat juga ada strategi pemasaran. Di strategi pemasaran juga ada produk, harga, distribusi, dan promosi. Dan yang
kelima itu ada implementasi juga ada 3, yaitu anggaran, jadwal, dan personil. Untuk yang anggaran, menetapkan anggaran untuk setiap aktivitas pemasaran, dan jadwal, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pemasaran. Untuk yang personil, menugaskan personil yang bertanggung jawab atas pelaksanaan. Untuk yang keenam ada evaluasi. Evaluasi juga pengukuran kinerja dan analisis hasil. Untuk pengukuran kinerja, mengukur kinerja strategi pemasaran secara berkala. Untuk menganalisis hasil dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Dan masuk ke jenis-jenis strategi pemasaran. Jenis-jenis strategi pemasaran ada strategi pemasaran push, ada yang pull, ada yang berbasis produksi, ada yang berbasis konsumen. Untuk yang pull ini mendorong produk ke konsumen melalui saluran distribusi. Untuk yang pull, menarik konsumen ke produk melalui promosi dan iklan. Dan yang berbasis produk, memfokuskan pada fitur atau manfaat produk. Dan untuk yang berbasis konsumen, memfokuskan pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Dan juga lanjutnya ada strategi pemasaran online, offline, dan integrasi. Untuk yang online, menggunakan media online untuk mempromosikan produk atau jasa. Untuk yang offline, menggunakan media office seperti televisi, kantor, ataupun toko, ataupun banner, ataupun apapun lah itu, yang berbasis offline. Dan terakhir ada integrasi, menggabungkan berbagai saluran pemasaran untuk mencapai hasil yang optimal. Contoh strategi pemasaran, promosi di sini ada promosi diskon, ada program loyalitas, ada program konten, ada juga pemasaran konten, ada juga pemasaran influencer, ada juga event marketing. Untuk yang promosi diskon, menawarkan diskon yang lebih menarik pada konsumen baru. Dan juga program loyalitas, yaitu memberikan reward kepada pelanggan setia. Dan untuk yang ketiga, pemasaran konten, membuat konten yang menarik dan relevan untuk menarik perhatian konsumen. Dan untuk yang keempat itu pemasaran influencer. Di sini bekerja sama dengan influencer untuk mempromosikan produk. Kan influencer itu biasanya kan orang-orang yang udah terkenal kan, jadi kan mereka juga membuka untuk kita bisa endorse mereka. Jadi mereka tuh mengiklankan produk kita supaya banyak orang itu kenal dengan produk kita. Dan terakhir itu ada event marketing, yaitu mengadakan acara untuk meningkatkan kesadaran merek. Dan tantangan dalam strategi pemasaran ada 3, yaitu pemasaran, perubahan perilaku konsumen, persaingan yang ketat, dan teknologi yang berkembang pesat. Untuk yang perubahan perilaku konsumen semakin cerdas dan sulit diprediksi. Dan untuk persaingan yang ketat, pesaing bisnis yang semakin ketat, dan lanjutnya teknologi yang makin berkembang pesat, ataupun muncul teknologi baru yang mengubah cara konsumen berinteraksi dengan merek. Strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk keberhasilan bisnis. Dengan merancang dan melaksanakan strategi pemasaran yang ketat, bisnis akan dapat mencapai tujuannya, meningkatkan penjualannya, dan membangun merek yang kuat. Contoh penerapan dalam usaha Akatsuki Mochi, segmentasi pasar dan penargetan. Segmentasi bagi pasar mochi menjadi beberapa segmen. Bagi pasar untuk Akatsuki Mochi ini menjadi beberapa segmen, misalnya berdasarkan usia, gaya hidup, ataupun kesadaran kesehatan. Juga ada penargetan. Pilih segmen yang ingin Anda sasar, misalnya remaja yang menyukai makanan ringan, ataupun mahasiswa suka lah siapa yang kita pilih. Dan juga ada positioning, posisikan produk kita sebagai Akatsuki Mochi adalah mochi yang sehat dengan varian rasa yang unik. Kenapa sehat? Karena mochi ini menggunakan beras tepung ketan hitam yang lebih sehat daripada tepung ketan putih. Nah, ini juga dilakukan untuk menarik minat remaja ataupun orang-orang lain yang sadar akan kesehatan. Yang kedua itu ada strategi produk. Di strategi produk, inovasi rasa, kemasan, dan ukuran. Inovasi rasa ini kita bisa buat rasa yang menarik, seperti misalnya di daerah kita tuh ada namanya musim-musim buahan. Kita juga bisa
menggabungkan rasa dari mochi ini dengan rasa-rasa yang lagi musim itu, misalnya kayak rasa mungkin lagi dalam waktu musim durian, kita coba untuk menggabungkan rasanya dengan rasa mochi dengan rasa durian. Jika memang enak, kita akan menjualkannya dengan para pelanggan. Dan juga kemasan, gunakan kemasan yang menarik dan higienis, misalnya kemasan yang mudah larut dan tidak menjadi sampah yang terlalu lama seperti plastik lah gitu. Soalnya kayak plastik itu kan susah untuk larut atau susah untuk dihancurkan, soal dibakar ya. Nah, untuk ukuran tawarkan berbagai ukuran, mulai dari porsi kecil untuk cemilan hingga porsi besar untuk makan bersama. Yang ketiga juga ada strategi harga. Di sini juga ada harga ekonomis, harga premium, dan promosi harga. Untuk yang harga ekonomis, tawarkan harga yang kompetitif untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Nah, harga premium, untuk varian rasa premium atau porsi besar, tawarkan harga yang lebih tinggi dengan alasan kualitas dan porsi yang lebih besar. Untuk promosi harga, berikan diskon atau paket hemat untuk menarik pelanggan baru. Dan untuk yang keempat, strategi distribusi. Itu kita bisa pakai gerobak ataupun box ya, ataupun kayak box orang jualan gitu sekarang kan, ataupun kita juga bisa kolaborasi, ataupun juga bisa online. Misal kalau online itu kita bisa mungkin live kan juga bisa kan, strategi distribusi untuk menjual gitu sekarang. Dan juga untuk strategi promosi juga bisa lewat media sosial, konten yang menarik, influencer, event, ataupun promosi langsung. Dan untuk pembangunan merek, kita itu membuat logo dan nama yang bisa mencerminkan produk kita. Terus yang yang juga mudah dikenal sama orang-orang, yang bisa membuat nama merek kita itu melekat di hati mereka. Dan juga konsistensi dan customer service. Contoh penerapan strategi pemasaran terpadu, misalnya kita ingin menargetkan remaja atau mahasiswa yang menyukai makanan ringan dan sederhana kesehatan. Berikut adalah contoh penerapan strategi pemasaran terpadu. Pertama itu segmentasi, fokus pada remaja ataupun mahasiswa yang usia 18 dan 25 mungkin, yang aktif di media sosial. Dan juga produk, luncurkan mochi yang dengan varian rasa yang unik seperti matcha, coklat, dan lain-lain lah. Mungkin kayak mereka suka apa gitu kan. Dan juga harga, tawarkan harga yang lebih terjangkau dengan paket hemat. Dan juga distribusi, jual melalui aplikasi pesan antar makanan, bekerjasama dengan kafe yang kekinian. Juga promosi, buat konten menarik di TikTok, Instagram, ataupun dimanapun itu. Dan juga buat logo yang modern dan kekinian, serta gunakan tagar untuk menarik. Dengan menerapkan strategi pemasaran yang terpadu, kita dapat membangun kesadaran merek, meningkatkan penjualan, dan membangun loyalitas pelanggan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang materi yang kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.